Saya pernah berpikir bahwa cinta antara sesama pria hanyalah mimpi buruk yang akan menghancurkan segalanya, sampai hari itu tiba ketika dia, pria sempurna yang semua orang kagumi, menekan tubuh saya ke dinding ruang ganti gym di Jakarta dan mencium saya dengan penuh nafsu yang tak terkendali. Itu adalah ciuman pertama yang membuat jantung saya berdegup kencang, tapi juga membuka pintu neraka emosi yang selama ini saya tutup rapat. Siapa sangka, di balik senyumnya yang memikat, tersembunyi rahasia yang akan merobek hati saya menjadi serpihan-serpihan tajam. Hari itu dimulai seperti biasa di hiruk-pikuk ibu kota. Saya, seorang pemuda biasa bernama Arye, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Hidup saya monoton, bangun pagi, naik kereta komuter yang penuh sesak, bekerja sampai malam, lalu pulang ke apartemen sempit di pinggiran kota. Tidak ada ruang untuk cinta, apalagi yang terlarang. Saya selalu menekan perasaan itu dalam-dalam, takut akan pandangan masyarakat Indonesia yang masih kaku terhadap hal-hal seperti ini. Kenapa harus saya, gumam saya dalam hati setiap kali melihat pasangan heteroseksual berjalan bergandengan tangan di mal, tapi kemudian datanglah dia, Rama, kapten tim sepak bola universitas terkenal, dengan tubuh atletis, wajah tampan berahang tegas, dan mata yang bisa menembus jiwa. Kami bertemu di gym langganan saya. Awalnya hanya sapaan biasa. "Hai bro, latihan apa hari ini?" katanya sambil tersenyum. Saya balas singkat, tapi hati saya sudah bergejolak. Mengapa dia mendekati saya? Apakah dia tahu rahasia saya? Setiap hari, Rama semakin dekat. Dia mengajak saya latihan bersama, berbagi cerita tentang kehidupannya sebagai mahasiswa hukum di Universitas Indonesia. "Hidup ini terlalu pendek untuk pura-pura, Arye," katanya suatu malam saat kami duduk di warung kopi pinggir jalan. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati saya. Dalam benak saya berdebat sendiri, ini gila. Dia pasti bercanda. Pria seperti dia tidak mungkin menyukai sesama. Tapi tatapannya, sentuhannya yang sengaja menyenggol lengan saya, membuat keraguan itu meleleh. Malam itu setelah gym tutup, dia menarik saya ke ruang ganti. "Saya tidak bisa tahan lagi," bisiknya. Ciumannya kasar tapi penuh hasrat, membuat saya kehilangan kendali. Saya dorong dia mundur, tapi hati saya berteriak ingin lebih. "Ini salah, Rama," kata saya dengan suara gemetar. Dia tersenyum, "Tidak ada yang salah dengan cinta." Sejak saat itu, dunia saya berubah. Kami mulai bertemu diam-diam, di taman-taman tersembunyi Jakarta, atau di pantai Ancol saat akhir pekan. Setiap pertemuan penuh gejolak emosi. Saya merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi juga takut. Bagaimana jika orang tahu? Keluarga saya akan hancur, pikir saya setiap malam, menatap langit-langit kamar. Rama seolah membaca pikiran saya. Dia selalu meyakinkan kita bisa hadapi bersama. Tapi di balik itu, saya rasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dia sering menghilang tanpa kabar, teleponnya mati berjam-jam. "Kerja kelompok," katanya. Saya percaya karena cinta membuat saya buta. Suatu hari kami pergi ke Bogor untuk liburan singkat. Di sana, di tengah hutan teh yang hijau, dia memeluk saya erat. "Aku ingin ini nyata, Ari. Bukan lagi rahasia." Kata-katanya membuat hati saya meleleh, tapi juga memicu badai dalam dada. "Nyata. Di Indonesia ini." "Kamu gila," jerit hati saya. Tapi saya diam, menikmati momen itu. Kembali ke Jakarta, kehidupan sehari-hari semakin berat. Teman kantor mulai curiga. "Kamu lagi pacaran ya?" Senyum-senyum sendiri, goda mereka. Saya gelagapan, enggak kok. Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini layak? Risikonya terlalu besar. Rama semakin mendesak. Dia ingin kami tinggal bersama, bahkan bicara soal masa depan. "Kita bisa pindah ke Bali, mulai baru," katanya.
Ide itu romantis, tapi bagi saya itu mimpi yang berbahaya. Keluarga saya di Jawa Tengah masih tradisional, ayah saya seorang guru agama. Mereka akan bunuh saya jika tahu, gumam saya sendirian. Konflik pertama muncul saat ulang tahun Rama. Dia ajak saya ke pesta di rumahnya, tapi saya tolak. Aku takut ketahuan, kata saya. Dia marah, kamu malu sama aku. Pertengkaran itu membuat saya terluka. Malam itu, saya menangis di kamar, mempertanyakan segalanya. Kenapa cinta ini harus begini? Mengapa tidak bisa seperti orang lain? Besoknya, Rama datang minta maaf, membawa bunga. Kami berdamai, tapi retak sudah ada. Cinta kami semakin dalam, tapi juga semakin rapuh. Saya mulai curiga saat melihat pesan masuk di ponselnya dari nomor tak dikenal, kapan kita ketemu lagi. Dia bilang itu teman lama, tapi hati saya tidak tenang. Apakah dia main-main, tanya saya pada diri sendiri. Di tengah itu, pekerjaan saya terganggu. Bos marah karena desain saya telat. Okus, Arye, bentaknya. Saya tahu ini karena Rama. Dia menguasai pikiran saya sepenuhnya. Suatu malam, kami bertemu di Kai Aurit. Aku cinta kamu, katanya tiba-tiba. Kata itu membuat air mata saya menetes. Aku juga, balas saya. Tapi di dalam, saya berjuang, ini benar-benar cinta, atau hanya ilusi. Perlahan, Rama mulai menunjukkan sisi lain. Dia posesie, marah jika saya bicara dengan pria lain. Kamu milik aku, katanya. Itu manis awalnya, tapi kemudian menyesakkan. Saya merasa terkekang, tapi tak bisa lepas. Ini cinta atau penjara, tanya hati saya. Di saat seperti itu, saya ingat masa kecil di desa, ketika saya pertama kali sadar suka sesama. Kamu aneh, kata teman-teman. Trauma itu kembali membuat saya ragu. Tapi Rama ada di sana, memeluk saya. Kita kuat, katanya. Saya percaya, meski hati gelisah. Akhir ile ini, saya mulai merasakan badai akan datang. Kegelapan mulai menyelimuti hati saya saat Rama semakin sering hilang. Teleponnya tak diangkat, pesan tak dibalas. Sibuk kuliah, katanya saat akhirnya muncul. Tapi matanya menghindar, membuat curiga semakin dalam. Apa yang kamu sembunyikan, Rama? Tanya saya dalam diam. Malam-malam saya habiskan sendirian, memutar ulang kenangan kami. Ciuman pertama itu, pelukan di Bogor, semuanya terasa manis tapi pahit sekarang. Saya coba fokus kerja, tapi pikiran melayang. Mungkin dia bosan, gumam saya. Di kantor, rekan kerja melihat perubahan saya. Kamu sakit? Tanya mereka. Saya geleng tapi dalam hati berteriak, sakit hati. Suatu hari, saya ikuti dia diam-diam setelah gym. Dia pergi ke sebuah kai di Tamrin, bertemu seorang wanita cantik. Mereka tertawa, tangan saling menyentuh. Jantung saya seperti dihantam palu. Pengkhianatan, jerit hati saya. Saya pulang dengan air mata, tapi tak berani konfrontasi. Malam itu, saya konfrontasi Rama di apartemennya. Siapa wanita itu? Tanya saya dengan suara gemetar. Dia terkejut, lalu marah. Kamu mata-matai aku, balasnya. Pertengkaran meledak. Dia teman Arye. Kamu paranoid, katanya. Tapi saya tahu itu bohong. Air mata saya jatuh, kamu bilang cinta, tapi ini. Dia diam, lalu memeluk saya. Ma, aku takut kehilangan kamu. Kami berdamai lagi, tapi luka semakin dalam. Kenapa aku bertahan? Tanya saya pada cermin. Jawabannya, karena cinta. Cinta yang membuat saya buta. Kami coba perbaiki, pergi ke Yogyakarta untuk liburan. Di sana, di Candi Prambanan, dia berlutut. Aku ingin kita resmi, Arye. Kawin di luar negeri jika perlu. Kata-katanya membuat hati saya berbunga, tapi juga panik. Resmi. Di Indonesia. Keluarga akan tahu, pikir saya. Tapi saya angguk, terbawa emosi.
Kembali ke Jakarta, masalah datang bertubi. Ayah Rama, seorang pengusaha kaya, tahu tentang kami. Bagaimana? Saya tak tahu. Rama dipanggil pulang dan saat kembali, wajahnya pucat. Ayah marah besar. Dia ancam putus warisan jika aku lanjutkan ini. Katanya. Hati saya hancur. Jadi ini akhir, tanya saya. Dia geleng, tidak, aku lawan. Tapi saya lihat keraguan di matanya. Malam itu, saya menangis sendirian mempertanyakan nilai saya. Aku hanya beban baginya. Konflik internal semakin hebat. Saya mulai menjauh, tapi Rama kejar. Jangan tinggalkan aku, katanya. Pertemuan kami semakin intens, penuh drama. Suatu hari, dia datang dengan luka di wajah. Ayah memukulku, katanya. Saya peluk dia, air mata campur aduk. Kita harus berhenti, kata saya. Tapi dia tolak, tidak, ini ujian cinta kita. Pengkhianatan sebenarnya terungkap saat saya temukan ponselnya tertinggal. Ada chat dengan wanita itu, aku harus nikah sama kamu, biar ayah senang. Tapi aku masih suka Ari. Jantung saya berhenti. Dia main dua kaki, jerit hati saya. Saya konfrontasi lagi, kali ini lebih sengit. Kamu bohongi aku, teriak saya. Rama menangis, ini untuk selamatkan kita. Nikah pura-pura, lalu kita bisa bersama. Saya tertawa pahit, pura-pura. Kamu gila. Saya pergi, meninggalkannya. Malam itu, saya hancur. Kenapa cinta ini begini? Penuh dusta. Saya hubungi teman lama, cerita semuanya. Dia sarankan putus. Tapi hati saya masih cinta. Rama kejar saya ke kantor, di depan semua orang. Aku salah, Ari. Aku pilih kamu, katanya keras. Semua mata tertuju. Saya malu, tapi juga terharu. Kami berdamai lagi, tapi retak semakin lebar. Di tengah itu, keluarga saya datang ke Jakarta. Ibu curiga, kamu aneh akhir-akhir ini. Saya bohong, tapi hati gelisah. Jika mereka tahu apa yang terjadi. Rama dorong saya untuk jujur. Kita hadapi bersama. Tapi saya takut. Konflik mencapai puncak saat pesta pernikahan teman Rama. Di sana, wanita itu datang memeluk Rama. Saya marah, pergi. Rama kejar, itu cuma salam. Tapi saya tak percaya. Pertengkaran di mobil hampir tabrakan. Kamu hancurkan hidupku, teriak saya. Dia diam, air mata menetes. Malam itu kami pisah. Saya sendirian mempertanyakan segalanya. Cinta ini racun. Tapi rindu datang membuat saya lemah. Emosi saya semakin bergolak setelah perpisahan itu. Setiap malam bayangan Rama menghantui. Kenapa aku masih cinta padanya, tanya saya pada bantal basah air mata. Jakarta terasa lebih dingin tanpa dia. Saya coba sibukkan diri dengan kerja, tapi desain saya jadi buruk. Bos marah, Arye, kamu lagi apa? Saya diam, hati hancur. Teman kantor ajak minum, saya cerita samar-samar. Cinta itu rumit, kata mereka. Tapi mereka tak tahu betapa rumitnya bagi saya. Rama coba hubungi, tapi saya blok. Cukup sudah pengkhianatan itu, pikir saya. Tapi dalam hati, saya rindu pelukannya. Suatu hari, saya ke Bali sendirian mencari ketenangan. Di pantai Kuta, angin laut meniup wajah saya. Mengapa Tuhan beri perasaan ini jika hanya untuk menderita, gumam saya. Di sana, saya bertemu teman lama dari kuliah, seorang gay terbuka. Hidup ini milikmu, Ari. Jangan biarkan masyarakat atur, katanya. Kata-katanya menyentuh, tapi saya masih ragu. Kembali ke Jakarta, berita buruk datang. Rama akan nikah dengan wanita itu. Saya tahu dari media sosial. Hati saya seperti ditusuk. Dia benar-benar tinggalkan aku, jerit saya dalam diam malam itu, saya minum sendirian di bar.
Alkohol membakar tenggorokan tapi tak sepanas amarah di dada. Pengkhianat, umpat saya. Besoknya, Rama datang ke apartemen. Itu bohong, Ari. Ayah paksa aku. Katanya dengan wajah pucat. Saya tertawa sinis, lagi bohong. Dia berlutut, menangis. Aku cinta kamu. Pernikahan ini pura-pura. Tapi saya tolak, pergi. Dia pergi meninggalkan saya dengan kekosongan. Konflik internal semakin parah. Aku benci dia, tapi juga cinta. Saya mulai terapi diam-diam, bicara dengan psikolog. Ini normal, Ari. Cinta tak kenal gender, katanya. Tapi masyarakat Indonesia tak setuju. Berita tentang pernikahan Rama menyebar, membuat saya depresi. Caotro datang saat hari pernikahan. Saya tak tahan, pergi ke gereja di mana acara berlangsung. Dari jauh, saya lihat Rama berdiri di altar, wajah tegang. Wanita itu cantik, tapi mata Rama mencari sesuatu. Itu aku, pikir saya. Tiba-tiba, Rama lari dari altar, meninggalkan semua orang terkejut. Dia hubungi saya, aku tak bisa. Aku pilih kamu. Kami bertemu di Taman Monas. Ayah marah besar, tapi aku tak peduli, katanya. Saya peluk dia, air mata campur bahagia dan takut. Kita lari, tanya saya. Dia angguk. Tapi polisi datang, ayah Rama laporkan penculikan atau apa. Drama meledak. Kami dibawa ke kantor polisi. Di sana ayah Rama marah, kamu hancurkan nama keluarga. Rama lawan, ini hidupku, ayah. Saya diam, hati berdegup. Akhirnya, ayahnya lunak setelah bicara panjang. Jika ini pilihanmu, pergi. Kata-katanya mengejutkan. Kami bebas, tapi dunia tahu sekarang. Media heboh, pernikahan batal karena cinta terlarang. Keluarga saya hubungi, ayah marah. Kamu bukan anakku lagi, katanya. Hati saya hancur lagi. Kenapa harus begini, tanya saya pada Rama. Dia pegang tangan saya, kita hadapi. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Tapi trauma tetap. Setiap malam, saya bermimpi pengkhianatan itu. Apakah dia benar-benar setia, gumam saya. Rama buktikan dengan tindakan, bantu saya bangun bisnis desain. Cinta kami semakin dalam, tapi penuh luka. Suatu hari, wanita itu datang. Ma, Ari. Aku tahu semuanya. Katanya. Ternyata dia sahabat Rama, bantu pura-pura. Pengkhianatan itu bohong. Saya marah pada Rama, kenapa tak bilang. Dia menangis, takut kehilangan kamu. Pertengkaran lagi, tapi akhirnya makan. Emosi semakin kuat, membuat ikatan kami lebih erat. Di Bali, kami bangun rumah kecil. Masyarakat di sini lebih terbuka, meski masih ada tapan aneh. Saya mulai terima diri. Ini aku yang sebenarnya, pikir saya. Tapi rindu keluarga datang. Ibu hubungi, pulanglah, nak. Ayah masih marah, tapi ibu meyakinkan. Kami pulang ke Jawa Tengah. Pertemuan dramatis, ayah diam, lalu peluk saya. Ma, ayah salah. Air mata semua orang. Rama diterima pelan-pelan. Cinta kami menang, meski penuh perjuangan. Badai emosi semakin ganas setelah pengungkapan itu. Saya marah pada Rama karena bohong soal wanita itu. Kamu mainkan hatiku, teriak saya di rumah Bali kami. Dia menangis, aku takut, Ari. Ayah ancam bunuh diri jika aku tak nikah. Kata-katanya membuat saya lunak, tapi luka tetap. Bagaimana aku percaya lagi, tanya hati saya setiap malam, menatap ombak laut. Kami coba perbaiki, tapi argumen sering muncul. Kamu selalu ragu, kata Rama. Saya balas, karena kamu bohong. Konflik ini membuat cinta kami lebih dalam, tapi juga lebih menyakitkan. Saya mulai introspeksi, apakah aku terlalu lemah? Di tengah itu, bisnis desain saya berkembang. Rama bantu jadi partner.
Ini bukti cintaku, katanya. Tapi hati saya masih bergolak. Suatu hari, mantan Rama datang. Seorang pria dari masa lalu. Aku masih cinta Rama, katanya pada saya. Jantung saya jatuh. Lagi pengkhianatan, jerit saya dalam diam. Saya konfrontasi Rama, siapa dia? Dia jelas masa lalu. Sudah selesai. Tapi pria itu kejar Rama, kirim pesan ancam. Drama meningkat. Kami harus lapor polisi. Di kantor polisi Bali, Rama pegang tangan saya erat. Kita lewati ini. Kata-katanya menyentuh, tapi takut tetap ada. Setelah itu, kami lebih dekat. Cinta kami seperti api yang semakin panas setelah badai. Tapi trauma masa lalu muncul. Saya mimpi buruk tentang ayah yang usir saya. Bangun menangis, Rama peluk. Aku di sini, bisiknya. Emosi itu membuat saya sadar, cinta ini nyata. Kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis, kami bertemu ayah Rama lagi. Dia sudah lunak, tapi masih kaku. Kalian bahagia, tanyanya. Rama angguk, ya ayah. Pertemuan itu penuh emosi. Ayah peluk Rama, lalu pandang saya. Jaga dia baik-baik. Kata-katanya membuat air mata saya menetes. Di sisi saya, keluarga mulai terima. Adik saya datang ke Bali, Kak, aku dukung. Tapi ayah masih ragu. Suatu malam, ayah hubungi. Pulang, bicara. Kami pergi. Di rumah desa, ayah cerita masa mudanya. Aku pernah punya teman seperti kalian. Dia mati karena tak diterima. Kata-katanya menyentuh. Ma, nak. Kami pelukan, air mata banjir. Rama di sana jadi bagian keluarga. Tapi ujian terakhir datang. Rama sakit parah, kanker. Berita itu seperti petir. Kenapa sekarang, jerit saya. Di rumah sakit Denpasar, saya jaga dia setiap hari. Jangan tinggalkan aku, katanya lemah. Saya menangis, tidak akan. Emosi memuncak. Saya ingat semua, ciuman pertama, pertengkaran, pengkhianatan. Ini ujian terakhir, pikir saya. Keluarga datang, dukung. Ayah Rama bayar pengobatan. Rama sembuh setelah operasi. Terima kasih, Ari. Kamu kekuatanku. Katanya. Setelah itu, cinta kami lebih kuat. Kami nikah simbolis di pantai, hanya kami dan teman dekat. Ini nyata sekarang, kata Rama. Saya angguk, hati penuh. Hidup berlanjut di Bali. Kami adopsi anak yatim, beri rumah. Masyarakat mulai terima, meski lambat. Saya tulis buku tentang cerita kami, inspirasi banyak orang. Cinta tak kenal batas, tulis saya. Rama bangga. Tapi di dalam, saya masih berjuang dengan trauma. Apakah bahagia ini abadi, tanya hati. Jawabannya, ya, karena kami pilih bertahan. Emosi mencapai puncak saat Rama sembuh. Saya menangis bahagia, tapi juga takut kehilangan. Jangan pernah lagi, bisik saya. Dia peluk selamanya. Tapi hidup tak pernah tenang. Bisnis kami diuji saat pandemi datang. Uang habis, kami hampir bangkrut. Ini akhir, tanya saya. Rama lawan, tidak, kita bangun lagi. Kami jual aset, mulai dari nol. Proses itu penuh air mata. Kenapa Tuhan uji kita terus, gumam saya. Tapi Rama jadi pilar. Cinta kami semakin dalam, seperti akar pohon di tanah Bali. Konflik baru muncul saat mantan saya datang. Dia tahu cerita kami dari buku. Aku masih cinta kamu, Ari. Katanya. Hati saya goyah sesaat. Apakah Rama cukup, tanya diri. Tapi saya tolak, sudah selesai. Rama tahu, marah besar. Kamu ragu lagi, teriaknya. Pertengkaran hebat, hampir pisah. Saya pergi ke Gunung Agung, renung. Cinta ini layak diperjuangkan. Kembali, minta maaf.
Rama makan tapi luka baru terbentuk. Emosi semakin berat membuat kami lebih hati-hati. Keluarga Rama ajak kami ke acara besar. Di sana ayah umumkan dukungan untuk komunitas LB. Dari anakku aku belajar. Kata-katanya menyentuh. Media heboh kami jadi ikon. Tapi tekanan datang. Ancaman online demonstrasi kecil. Kenapa orang benci kita, tanya saya. Rama jawab karena takut yang tak dikenal. Kami lawan dengan kampanye. Emosi saya campur, bangga, takut, cinta. Suatu malam serangan isik hampir terjadi. Rama lindungi saya, luka. Di rumah sakit saya menangis. Ma, ini karena aku. Dia tersenyum karena cinta. Setelah itu kami pindah ke desa tenang di Ubud. Bangun komunitas kecil untuk orang seperti kami. Bantu mereka yang ditolak keluarga. Ini panggilan kita, kata Rama. Saya setuju, hati penuh. Tapi trauma lama muncul. Saya depresi, ingat pengkhianatan awal. Psikolog bantu, Rama dukung. Kita sembuh bersama. Emosi semakin kuat seperti tsunami. Akhirnya, kami adopsi anak secara resmi melalui jalur hukum. Anak itu seorang remaja gay yang diusir. Kalian ayahku, katanya. Air mata bahagia. Hidup sekarang penuh makna. Buku saya bestseller, inspirasi ilmu. Rama jadi pengacara hak asasi. Kami bahagia meski luka tetap. Cinta ini perjuangan, pikir saya. Di pantai saat matahari terbenam, Rama pegang tangan saya. Terima kasih atas semuanya. Kata-katanya membuat hati meleleh. Puncak emosi datang saat anak angkat kami, Budi, cerita trauma masa lalunya. Aku hampir bunuh diri, katanya. Saya peluk dia, air mata banjir. Kami di sini sekarang. Rama tambah, kita keluarga. Momen itu membuat luka lama terobati. Tapi tantangan baru, Budi dibully di sekolah. Kami lawan, bicara dengan guru. Ini Indonesia baru, kata Rama. Emosi saya bergolak, marah pada dunia, cinta pada keluarga. Kami menang, Budi kuat. Tahun berlalu, Rama usulkan nikah resmi di negara tetangga. Buat nyata, katanya. Saya ragu, risikonya. Tapi hati bilang ya. Kami pergi ke Singapura, nikah sederhana. Kembali, pesta kecil di Bali. Keluarga datang, ayah saya beri doa. Bahagia selamanya. Emosi memuncak, air mata bahagia. Tapi kenyataan pahit, undang-undang Indonesia tak akui. Kami lawan melalui advokasi. Rama pidato di seminar, cinta adalah hak. Saya bangga tapi takut. Konflik akhir, ancaman dari kelompok radikal. Mereka serang rumah kami. Kami lari, tapi Rama tertangkap. Lepaskan dia, jerit saya. Polisi datang, selamatkan. Di rumah sakit, Rama lemah. Ma, Ari. Saya menangis, jangan bicara begitu. Dia sembuh, tapi kami pindah ke Jakarta lagi, lebih aman. Emosi itu membuat kami lebih bersatu. Ini akhir perjuangan, tanya saya. Jawab, tidak, tapi kami siap. Kini kami hidup damai. Budi kuliah, kami bangga. Cinta kami jadi teladan. Di usia tua, kami duduk di pantai. Terima kasih atas cinta ini, kata Rama. Saya balas, selamanya. Kematian datang pelan, tapi warisan tetap. Cinta yang manusiawi, penuh drama tapi indah.